Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik. Oke. Selain baik, kita mengucapkan syukur ya. Kalau Bapak tanya gimana kabarnya anak Bapak sekalian? Baik, alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Oke, bisa? Kita tes dulu ya. Gimana kabarnya anak Bapak hari ini? Baik, alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Hari ini ada yang tidak hadir ya? Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua, alhamdulillah ya. Oke, anak-anak Bapak sekalian, Bapak mau tanya dulu ya. Pembelajaran kemarin itu siapa yang masih ingat? Kemarin terakhir kan belajar pendidikan agama Islam dan berpekerti. Ada yang ingat temanya tentang apa? Tentang riya, sum'ah, ujub, hasad, takabur. Oke. Ada yang ingat apa arti riya? Ayo, siapa yang masih ingat arti riya? Berpoyak-poyak. Iya, riya artinya berpoyak-poyak. Membanggakan diri. Kemudian apa lagi? Riya. Ayo, siapa yang bisa jawab apa arti riya? Riya itu artinya mau minta dilihat orang. Ketika ajan mau minta lihat orang, pakaiannya bagus. Nah, sarwan pakai emasnya banyak. Sarwan pengantin. Nah, mau sarwan bajunya bagus. Ketika mau sholat, waduh, baju kaos partai di belakang. Menghadap Allah pakai baju yang biasa. Harusnya pakai baju yang terbaik. Oke, anak-anak Bapak sekalian, di sini hari ini kita insya Allah akan kembali lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, dengan tema menjaga diri dan menghindari dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, tapi sebelumnya mari kita lihat dulu tayangan di depan. Karena dalam kehidupan bukan cuma nanti Anda mungkin mengalami penyingkiran, penyumpuran, lipatan, guntingan, bantingan, macam-macam. Jika satu gaya belum bisa Anda atasi, bagaimana Anda bisa berharap mendapatkan turunan yang lainnya? Selalu ingat bahwa jika Anda ingin tampil gaya, Anda harus merasakan tekanan dalam kehidupan. Karena selalu berbanding lurus dengan hukum pasalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang ingin tampil gaya dalam kehidupan, maka dia mesti siap menghadapi tantangan-tantangan hidup yang diatasi. Turun ayat sampai ujungnya. Jika kamu sudah begini lagi, jangan pernah kamu membentak orang lain, jangan pernah merendahkan orang lain, karena Allah akan menjaga setiap hamba sepanjang dia mendekat kepadanya. Setelah itulah turun kemudian surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak.
Saya tidak peduli siapapun. Ada pernah bermaksiat, ada pernah berbuat salah. Kita manusia yang tidak luput dari dosa. Tapi saya ingin berikan awal dari Al-Quran begini. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 100, posisi paling tinggi sebelah bawah. Pernah ada orang berbuat maksiat yang tak logis. Ada seorang yang pernah bunuh orang. Bunuhnya bukan 1-2, 100 tak terlogiskan bilangan itu. Kriminalitas tidak perlu diukur karena Anda akan melakukan itu. Ketika Allah berkenan memberikan hidayah kepadanya, Masya Allah, dan hidayah selalu terbuka pada siapapun sepanjang dia mau mengambilnya sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Tiba-tiba datang dia pada seorang alim dan berkata, saya ingin berubah. Alim ini kemudian menyampaikan pada orang dimaksud, Anda bukan berarti tidak bisa menjadi orang baik. Hanya Anda tinggal di lingkungan yang tidak mendukung Anda jadi baik. Keluarlah dulu dari tempat ini. Pergilah ke majlis ilmu sekolah. Tempatnya ada di sana. Datang ke sana, belajarlah, dan Allah akan bimbing Anda berubah dari keburukan menjadi orang yang terbaik. Didengarlah nasihat alim ini. Berangkatlah orang dimaksud, menempuh perjalanannya. Tiba-tiba Masya Allah, belum sampai ke tujuan di pertengahan jalan, orang disebutkan lebih sejengkal. Tiba-tiba maut datang menjemputnya. Summa yudrikul maut. Apa yang terjadi? Langkahnya dihitung sebagai ibadah. Dalam terapnya dia beristighfar tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobat yang menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah kedua ayat 222 di ujung ayatnya. Inna Allah yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang taubat. Dan cinta Allah menghadirkan ampunan bagi seluruh dosanya. Quran surah ketiga Al-Imran ayat 31, paling tinggi sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah cintai orang yang mau taat pada Rasulnya. Dia ketika Allah mencintai seorang hamba, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Gerak langkah yang menghadirkan istighfar, taubatnya menghadirkan cinta Allah. Cinta Allah menghadirkan seluruh ampunan bagi dosa-dosa yang ia miliki. Maka apa yang terjadi? Di tengah perjalanan maut menjemputnya, thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan pahala diberikan kepada orang tadi. Di jalan, maaf, maut datang, taubat diterima, dosa diampuni, dan amalan didapat dengan terang langkahnya. Maka apa yang terjadi? Thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya dituliskan oleh Allah, dakhala al-jannah, kata Nabi, masuk surga orang itu. Anda bisa bayangkan, pernah bunuh orang 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak perlu dihitung. Ketika dia mau bertobat, datang ke majlis ilmu, Masya Allah, meninggal di tengah jalan, kata Nabi, dakhala al-jannah. Bertobat yang beri dosanya, gerak langkahnya dan pahalanya, dakhala al-jannah. Turun ayat untuk melukiskan tawaran yang sama kepada kita. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi maraman katsiran was'a. Siapapun yang mau berubah kembali pada ketentuan jalan Allah, kalau dia masih punya batas-batas kehidupan, kami akan berikan kelapangan di sisa hidupnya dan kelimpahan-limpahan kenikmatan selama dia hidup. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi. Namun bila ada di antara mereka baru ingin berhijrah, ingin berubah jadi lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba thumma yudrikul maut, baru keluar dari tempat dia tinggal, belum sampai ke tempat dia belajar, datang maut menjemputnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kami terima semua amalnya, kami ampuni dosa-dosanya, dan kami tuliskan namanya di dalam surga. Bila 100 orang saja yang pernah dibunuh oleh orang ini, pernah bunuh 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak terhitung, mau berangkat ke majlis ilmu, tak sampai ke majlisnya, meninggal dia, bisa masuk surga. Masa Anda yang tidak pernah bunuh orang? Ada yang pernah bunuh orang di sini? Boleh kan? Ada polisi di sini, masuk ke BPS. Anda tak pernah bunuh orang, Anda tidak pernah mabuk, Anda
Anda tidak pernah berbuat kriminalitas seperti orang dulu. Salah, wajar, tapi pintu tobat terbuka untuk kita semua. Masya Allah, bedanya dengan orang tadi belum sampai ke majlis itu. Anda sudah hadir di dalamnya, langsung di rumah Allah, diberikan tempat yang terbaik, dan kita akan belajar. Kalau dengan semua ini belum mempermudah Anda ke surga, dengan cara apa lagi Allah pasti mengantarkan Anda ke surga. Kalau dengan duduknya Anda di sini belum mau juga bertobat, dengan cara apa lagi Allah harus membimbing Anda bertobat. Kalau dengan seperti ini belum juga Anda taat kepada Rasul, dengan cara apa lagi Allah mesti meyakinkan Anda taat kepada Rasulullah SAW. Karena itu teman-teman sekalian, mari kita pelajari ilmunya, dan dengan ilmu itu akan membimbing kita insya Allah kembali kepada Allah sampai mengajak keluarga kita ke surga insya Allah. Oke, anak-anak sekalian, itu tadi video pembuka ya. Seberapa banyak orang yang sudah dibunuh oleh seseorang tadi? 100 ya, luar biasa ya. Kalau dihitung dosanya itu banyak ya. Tapi Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang bagi hambanya yang mau bertobat. Tapi tobatnya yang sebenar-benarnya tobat, bukan tobat sambel ya. Tobat sambel itu gimana? Hari ini tobat, besok kembali lagi. Hari ini tobat, besok kembali lagi melakukannya. Oke, menurut sekalian, coba kalian siapkan kertas. Sudah siap? Oke, kelihatan di sana? Bisa kelihatan? Oke, langsung saja, biar jawab dengan jawaban saja. Tak usah soalnya ditulis ya. Langsung jawaban saja. Yang pertama, jelaskan apa saja perbuatan yang mendekati zina. Oke. Langsung saja. Ya, jawaban saja. Nanti insya Allah kita akan masuk ke pembahasan. Tapi sebelumnya, biar coba-coba dulu tes pengetahuan yang kalian tahu dulu. Silakan. Nomor 1. Sudah selesai? Singkat saja. Apa saja perbuatan yang mendekati zina? Boleh berupa contohnya ya, singkat. Nomor 2, apakah hukuman bagi orang yang berzina? Oke, langsung nomor 2. Nomor 2, apakah hukuman bagi orang yang berzina? Nomor 3, apakah dampak negatif dari pergaulan bebas? Ya, dampak negatifnya. Bebas saja, yang jawab apanya. Ya. Oke. Dampak negatif dari pergaulan bebas. Nomor 4, sebutkan contoh-contoh nyata dari bentuk pergaulan bebas saat ini. Apa contohnya? Pergaulan bebas yang sekarang ini. Bebas saja kan? Silahkan tulis.
Yang terakhir nomor 5. Bagaimana caranya menghindari zina bagi remaja dan kaula muda? Yo, ini caranya bagaimana supaya terhindar dari perbuatan zina. Caranya gimana? Ayo cepat, ringkas saja. Teman mana? Silahkan jawab ya. Nah, sudah ini, sudah ya. Nah, ayo. Salah ada bapak. Sudah semua? Sudah? Biar simpan dulu jawabannya ya. Sudah? Apa saja perbuatan yang mendekati zina? Apa? Singkat saja. 2. Apa hukuman bagi orang yang berzina? Misalnya masuk penjara, mana? Kemudian, apakah dampak negatifnya? Habis duit, apa gitu ya, dampak negatifnya. Kemudian, sebutkan contoh-contoh nyata dari bentuk pergaulan bebas saat ini. Apa aja yang kalian lihat ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara menghindari zina bagi remaja dan kaum muda. Bagaimana caranya, tipsnya ya. Oke, sudah? Oke, anak bapak sekalian, coba lihat di layar papan tulis. Hari ini kita akan membahas tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah ayat-ayatnya. Nah, ayatnya. Kemudian makna ayatnya, kemudian larangan pergaulan bebas itu. Oke. Anak bapak sekalian, ada yang tahu ya pengertian pergaulan bebas itu apa? Pengertiannya? Ada yang tahu? Angkat tangannya, siapa yang tahu? Pergaulan bebas. Ayo, silakan. Adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana bebas yang dimaksud yaitu melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Oke. Ada yang tahu lagi apa itu pergaulan bebas? Singkat saja. Apa nak pergaulan bebas? Wah, lu kayaknya. Ayo, apa nak pergaulan bebas nak? Ada? Siapa namanya nak? Pergaulan yang tidak tahu aturan. Brianor, apa Brianor? Pergaulan bebas itu apa masalah? Apa nak? Iya, silakan. Pergaulan bebas adalah setiap perbuatan yang melampaui batas-batas yang tidak diwajarkan oleh Islam. Oke. Setiap perbuatan yang melampaui batas dalam Islam. Oke. Coba lihat pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. Menyimpangnya dari mana? Menyimpang dari aturan ajaran agama, kemudian menyimpang dalam aturan norma masyarakat. Ya. Contohnya yang menyimpang dari norma masyarakat. Di kampung itu katanya orang kadang ketujuh dengan yang mabuk-mabukan, iya, minuman keras, berjudi,
nyabung ayam, menyaung jangkrik, bedung, main domino, malaman, ya. Itu menurut norma masyarakat bagus nggak? Tidak bagus, ya, jelas ya, mengganggu orang. Nah, kenapa alasannya jadi kada bagusnya? Apa? Jadi pergaulan bebas itu kenapa jadi kada bagus? Karena mengganggu masyarakat. Oke, mengganggu masyarakat kenapa? Ya. Kemudian mohon maaf kepada Bapak Ibu guru pengajar. Panggilan kepada Rahmat Haikal kelas 11 MIPA 2. Oke, kita lanjut. Dia Sabrina. Yang dimaksud yaitu melewati batas-batas norma ketimuran. Apa itu nak? Batas norma ketimuran. Ada yang tahu? Gusti Putri Batas Ayati ketimuran kelas itu. 10. Nah, ya kan? Orang Arab itu biasa diidentikan dengan timur ya. Ya, jadi bukannya kita harus mengikuti dengan ke Arab-Araban itu kan? Yang penting kan artinya yang bukan ke barat-baratannya. Artinya kita ada batas-batasan norma-norma apalagi dalam agama Islam. Ya, pergaulan bebas itu tidak baik ya. Yang terjadi karena apa? Karena apa? Pergaulan bebas itu terjadi bisa karena apa? Karena apa ya? Karena apa? Coba lihat sana. Karena masalah keluarga. Iya, betul itu. Kenapa ya? Keluarga kurang memperhatikan. Anaknya di jalan malam sampai jam 12, jam 1, jam 2 kada bulik-bulik. Ya. Kada dicari. Sudah ayam jam 5 aja kada bulik, ayamnya tumbuh. Cari ayam nih, oh abahnya ayam kada bulik kan. Ada juga kucing, abut mencari kucing sampai sehartian cari kucing kada bulik. Anak sijil, anak sampai jam 2 malam kada bulik-bulik, kada tumbuh. Nah, satu. Kemudian kekecewaan. Kecewa yang sangat berat. Kecewa yang sangat berat. Ya. Di sini ada yang pernah kecewa kan? Hah? Diputus pacar, Mai. Ulun Mai sudah pacaran tuh sudah 2 tahun. Ini hati ulun tuh sudah 99% kepada hinya. Ini ada lawas ulun melihat hinya berboncengan lawan binian yang lain, lawan laki-laki yang lain. Hancur perasaan ulun. Kemudian ada kawan yang kacau datang. Sedih kan? Wah, ini kita mau obat nih. Ini tuh baru hati lagi kacau. Ayo mas, nah itu berasal dari kekecewaan. Oke, ada yang pernah kecewa di sini kan? Oh, alhamdulillah ada yang kecewa lah. Iya. Buat apa kecewa, santai aja. Nah. Patah satu tumbuh jangan gitu ya. Itu peribahasanya kada anu juga itu namanya. Kalau nya patah satu ya sabar ya dulu. Nah, jangan mencari akunya 50 lawan saya atau mencari 1000 ikong. Jangan. Oke. Kemudian nah, ini juga ada pengertiannya. Pergaulan bebas kebanyakan dilakukan oleh siapa? Anak. ABG itu apa sih singkatnya ya? Anak perempuan. ABD. Anak banget nih, Pak. ABD kayak anak berbuat dosa. Oke.
yaitu anak remaja ya, yang dalam masa pertumbuhan dan banyak ingin tahu tentang sesuatu yang membuatnya penasaran. Loh, gimana gerak rasanya minuman keras tuh ya? Aku pada pernah hendak mencoba. Itu masa muda. Itu memang bapak sadari itu ya. Bapak sadar dulu nah. Apa namanya? Kalau ingin tahu itu sangat tinggi. Nah, kemudian karena masa remaja adalah masa kita masih mencari jati diri, ingin dilihat kawan supaya keren. Nah, kemudian apa namanya? Yang dulunya sepeda motor bagus-bagus diapain? Dipreteli. Supaya apa? Supaya dilihat keren oleh kawan ya. Iya. Celana bagus lebar dihalusi. Memasang merasuknya dengan ibadah maconya, ya, supaya dilihat maco ya. Oke. Kemudian coba lihat. Tetapi di masa itu banyak remaja yang salah jika tidak diarahkan oleh orang tua. Nah, ini ya tugas bapak juga ya yang punya anak di rumah ya. Kemudian akibat bergaul yang di luar batas sehingga dampak buruk pada mereka seperti seks bebas yang berakibat hamil di luar naudzubillah min. Oke, tidak ada lagi namanya harga dirinya. Supannya kuitan tuh nah, ya. Supan, malu besar. Ya. Sudah hamil duluan, maka yang laki-lakinya ini ada bermoral kan, tentang kuitan bebiniannya, orang tua biniannya. Gimana nih anak kita nih sudah terlanjur terjerumus ke dalam jurang yang sangat dalam. Gimana Pak? Kita kawinkan aja kan? Aku tidak yang orang tua laki-laki. Ulun paling kada berduit gua. Kamu nyepian mau, kada usah dibari-bari mau. Terpaksa orang tuanya. Artinya tidak ada harga diri lagi. Mau kada dijujur orang mau, kada diberi mahar cuma sedikit mau, karena sudah tidak ada harga diri. Malu. Belum lagi kita berbicara tentang dosa ya. Ini baru dampak dari pandangan masyarakatnya sudah jelek ya. Anak sidin itu ya. Tapi di sini alhamdulillah ya, semoga tidak ada ini ya. Kemudian terkena apa? HIV atau AIDS, penyakit yang sampai saat ini tidak ada obatnya. Satu-satunya penyakit yang saat ini tidak ada obatnya. Belum ada lagi metode atau vaksin atau obat yang bisa menyembuhkan AIDS, itu tidak ada. Ada yang mengatakan ini penyakit termasuk penyakit kutukan Tuhan. Ya. Andai saja penyakit HIV AIDS ini mudah dicari obatnya, ada aja di warung Maribo. Cel, nuker obat AIDS kan Cel, jadi warung. Nah, berapa kapeng gitu deh. Baik, misalnya Bapak yakin tiba orang melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina, iya. Secara akal masuk akal, terima akal ya. Nah, andaikan saja nih Allah berikan ada obatnya murah pula untuk penyakit AIDS ya. Murah misalnya di warung atau di puskesmas, tak menukar misalnya menembus 5.000 obatnya, baik misalnya besok ya bulan misalnya. Tapi sekarang ini belum ditemukan obat yang pas. Kemudian apalagi overdosis obat narkoba. Dan ini ada kalau sini kebetulan alhamdulillah kan 8 SMA 10 nih mantap.
Polis. Bapak ada nggak? Bapak ini kan datang dari rumah nih, berangkat sampai ke sekolahan, di belakang truk itu bertuliskan kayak di bawah apa namanya penutup ban itu lah. Nah, apa slogannya, tulisannya? Tinggalkan narkoba, dekati janda ya. Iya Bapak, lucu aja Bapak. Tinggalkan narkoba, dekati janda. Ini balok lagi, jangan ya. Janda belum ini. Oke. Kemudian minuman. Ya, itu akibat dari pergaulan bebas bergaul. Jadi hitung-hitung naklah, pilih-pilih kawan yang baik yang mana, ya. Kawan yang tidak baik yang mana, jangan diumpati. Boleh kita sekedar berkawan, berpandiran, itu biasa. Tapi kalau yang haur kan, ada kita makan yuk, sip. Mana kita, oke. Kita pilih-pilih lagi, aku pada nyaman, aku bisa diizinakan abahku, mamaku misalnya, perjalanan jauh atau perjalanan lawas. Oke. Di sini kita akan bahas juga tentang adalah pada di Al-Quran itu atau kedetail larangan Allah. Ayatnya ada nggak dalilnya? Ada yang tahu dalilnya? Yang kada boleh berzina, ya. Oke, coba lihat di sini. Nah, di surah An-Nur. Di surah An-Nur ayat berapa nah? Surah An-Nur ayat 2. Nah, 24 itu urutan surah ya. Kita baca ya. Bisa kelihatan kan? Kelihatan ya? Nah, Bapak bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wa la ta'khudhukum bima ra'fatum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Yang artinya perumpamaan perempuan. Nah, az-zaniyatu itu perempuan penzina, az-zani laki-laki penzina. Nah, yang berzina maka deraklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali derak, dicambuk. Itu dicambuknya 100 kali tanpa penutup, dicambuk. Ya, itu dalam Al-Quran. Tapi di Indonesia kita tidak menerapkan itu ya. Ya, mungkin ada yang menerapkan hukum syariat Islam seperti ini di Aceh gitu ya. Nah, jadi berapa kali? 100 kali. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jangan kasihan. Nah, itu. Nah, kemudian jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman. Ini nama. Coba biar kalaunya pernah ke mana? Ke Arab sana gitu ya. Di Arab sana itu karena orang yang berzina, tapi sudah lengkap ya, saksinya ada, terbukti sudah ya. Nah, bagi orang yang sudah pernah nikah, ya, sudah pernah kawin ya, itu belum pernah menikah. Ya. Kalaunya itu berarti dia dirajam. Apa artinya dirajam itu? Nah, dirajam itu naklah. Jadi di tengah orang banyak, itu kan dalilnya tuh, di tengah orang banyak melakukannya itu supaya jadi contoh, supaya orang jangan melakukan itu, saking buruknya itu. Nah, dosanya besar, sangat itu masuk dosa besar ya. Nah, itu berzina itu. Kalau di Indonesia nyaman orang berzina itu dikawinakan, kawinakan jadi. Nah,
Nah, di Arab sana, itulah biasa dilakukan orang itu setelah orang balik dari sholat Jumat. Jadi orang banyak ya, dirajam gitu, dipatok juga sih dulu di jalan. Jadi setiap orang yang lewat itu melempar sampai dia sampai apa nak? 100 kali tawaf kan enggak? Sampai apa? Sampai mati. Tetapi dosanya sudah diampuni Allah. Nah, itu ya. Kalau di Indonesia kerja gitu, nah daerah-daerahnya aja ya. Itu supaya orang tidak melakukan zina lagi. Nah, amunnya kita ini banyak berzina, ambil dikawinkan, makanya di kampung rame-ramenya orang berzina. Ya, karena dikawinkan tadi kan bertambah nyaman. Ya. Itu padahal sopannya malunya orang tua keluarga itu luar biasa gitu ya. Bahkan itu kalau menurut adat yang bagusnya itu kalau orang itu hamil di luar nikah akibat zina ya, nah itu dia harus diasingkan. Nah, dirahasiakan pulang oleh keluarganya, jangan sampai nanti anak yang dikandungnya itu ketika lahir ada yang mengatakan bahwa kamu ini anak zina, sakit hatinya. Dosa itu tidak ada, dosa keturunan yang itu dosa abah mamanya itu bukan anaknya, itu dosa. Jadi tidak boleh kita. Nah itu ya, itu akibat daripada perbuatan zina. Jadi az-zaniyatu itu penzina perempuan, nah waz-zani dan penzina laki-laki. Nah fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Diderak, dicambuk sampai 100 kali. 100 kali kan ada pakai penutup. Ya. Ada yang bisa di sini nyatakan Bapak minta dulu nah? 1 orang atau ya 2 orang. Arifin sini aja. Arifin ya. Kemudian siapa lagi yang nah, biar sini. Sini, ya, sini. Nah, ada tali kan contoh ya ini ya. Contohnya gimana? Ada tali. Ya, saya cambuknya. Wah, mantap sih, ambil saya. Nah, perankan. Ya, biar kesah anunya, tukang jaga tukang cambuknya. Nah, ya. Tapi dia tidak berbaju dan tidak berlapis. Baca dulu. Tapi di bajunya jangan lupa yang luarnya itu. Anggaplah itu sudah kulitnya. Nah, lepas. Oh ini babuhan perguruan bumbu buat kena budget di ya. Oke, ya. Berapa kali tadi? 100. Itu bagi orang yang belum pernah kawin atau belum pernah nikah, ya. Oke, ya menghadap ke sana. Nah, belum. Ya. Tapi biasa ya, yang tukang cambuknya ini nanti dipakai pakai penutup. Kenapa ya gunanya nah? Nah, ya tutup. Nah, pasangkan. Iya. Bukan matanya yang ditutup nah. Iya, gunanya takutannya itu kalau nyabulek ya dijaganya di warung. Tutup. Oh, mayalnya ya. Matanya lagi ya. Nah. Supaya yang dicambuk ini nanti kada kenalnya. Wah, kalau ya kita dapat di warung. Nyatanya kalau tekan aja. Salah cambuk dah. Pakai helm Harus. Kiri. Atau Ya, apa namanya? dapatnya sih.
atau yang dicambuk biasa rajin ada gimana? Tes dulu Bapak Yo. Iya. Nah, Biasanya aja lah, jangan lencang banget. Tes sekali dulu. Maju. Nah, oke, sampai 100 sekali. Nah, oke, sudah cukup, silakan. Makasih ya. Oke, yang berikutnya kita praktekkan apa namanya yang orang penjinak itu sudah pernah menikah. Oke, silakan siapa lagi yang mau maju depan? Kita cowok kan cewek kan? Cowok aja. Ya. Oke, ayo masuk. Jangan dipadakan kawan penjina. Nah, berarti andaikan aja pian itu apa namanya? Duduk aja dulu. Tapi karena aminya itu sudah tinggal kepala aja lagi. Tutup ya. Jadi akan orang lewat dia mah. Nah, oke, contohnya silakan kalian ceweknya juga lah. Pakai kertas bikin batunya. Nah, batunya. Apalah bersikirah. Apalah. Ayo kau berlari. Ya. Nah, yang lewat pangeran. Siapa yang lewat dia? Ya. Itu sebagai pelajaran lah bagi umat Islam ya, supaya jangan melakukan perzinahan. Oke, silakan yang lewat lah. Lewat dari sana, lewat atau yang dari sini. Oke, silakan lewat sana. Yang dari sana dulu. Ya, jalan, tapi kan jalan tuh lewat. Wah, ya bisa banyak orangnya. Yang dari sini kan lewat sini. Dari sana. Siapa lagi yang mau yang melemparnya siapa? Banyak. Ayo, dari sana. Yang lewat sana. Yang lewat sini. Ya, belum. Hitung ya. 1 sampai 3. Yang dilempar jangan senang-senang lah. Ya sedih ya. Oke, silakan. 1, 2, 3. Ya. Terus, sini ya. Jangan guys. Oke, sudah cukup. Kita lihat hidup lagi orang. Ya, oke. Rapikan dulu nak, putih dulu. Nah, tapi itu adalah sebagai ilustrasi itu kurang apa namanya? Tapi kalau yang aslinya, yang aslinya itu menyedihkan sampai berdarah. Kan? Batunya kecil aja. Santai aja. Oke. Oke, anak-anak sekalian, coba lihat di depan. Faktor penyebab pergaulan bebas itu apa? Faktornya yang mengolah orang jadi melakukan perbuatan pergaulan bebas itu apa? 1,
rendahnya taraf pendidikan keluarga. Ke sekolah, tapi sekolah orangnya, ya. Sekolahnya Inggris TK aja hampir, itu kan TK 0 kecil aja, ya. Sampai SD hampir sekolahnya, ya. Kemudian 2. Keadaan keluarga yang tidak stabil. Mohon maaf ya anak-anakku sekalian, kalau ada hari ini di antara kalian yang kebetulan keluarganya lagi hancur atau broken, nah atau lagi banyak masalah keluarganya, abah bercerai dengan mama, abah kawin lagi, mama nikah lagi, nah ya, pian pandang ke depan, aku harus jadi orang sukses. Jangan pasrah dengan keadaan. Wah, aku kayak video, baik aku nyapunya, baik aku jadi maling aja sudah, baik aku jadi penzina aja sudah, baik aku jadi apa? Jadi penari di mana gitu lah. Nah, jangan ya. Pokoknya kalian harus punya apa namanya semangat tinggi untuk sukses walaupun keluarga rusak. Nah, keluarga kita lagi hancur. Nah, ini bapak contohnya, bapak dari umur 2 bulan ya, mama bapak dengan abah bapak berpisah. Umur 2 bulan. Bapak itu tahu dengan orang tua itu ketika hendak kuliah, anak kuliah. Umur berapa tuh lulus SMA? Pas lulus pesantren mau kuliah, umur 18 baru tahu dengan kuitan itu kan dengan ayahnya, dengan bapak. Itu kan dikenalkan di sana rumah sedih datangin. Karena tahu bapak, karena kenal dulu banyak orang di rumah itu. Siapa yang mana bapak ayah orang tua bapak itu kita tahu. Ya, nah baru dikasih tahu gitu lah. Itu ingat karena bapak. Nah, tapi bapak umpat siapa berdiam ikut dengan Acil. Tahu Acil? Saudara ibu bapaknya, saudara ibu, saudara mama bapak. Sekolah bapak di pesantren, SD juga sekolah, siangan di pesantren. Kemudian lulus SD masuk lagi ke sekolah yang sanawiyah. Nah, paginya pesantren. Jadi dua sekolah bapak seharian. Kemudian aliyah lagi, aliyahnya pesantren. Kemudian umumnya yang kayak biar ini sekolah umumnya dari jam 2 sampai jam 6 seharian lagi sekolahnya. Baru bapak dapat beasiswa kuliah. Nah, beasiswa penuh sampai kuliah sampai lulus dari awal sampai akhir tidak pernah bayar. Ya. Baru bapak setelah itu kuliah lagi setelah lulus di UIN itu. Kuliah di mana? Di Upaya Universitas Ahmad Yani. Administrasi pendidikan jurusannya. Kemudian bapak kuliah lagi di STEM Al-Jami, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Sekarang ini kuliah di UIN Malang. Nah, UIN Malang itu jurusan prodi program profesi guru. Nah, profesi guru. Jadi karena di ujungnya itu ada karena titel tulisan GR. GR. Oke, itu sebagai motivasi untuk kalian ya. Jangan gara-gara rumah tangga keluarga hancur, umpat gua hancur, salah ya. Nah, kemudian orang tua yang kurang memperhatikan, pasti nih. Kalau anaknya tidak diperhatikan kuitannya, maka anaknya yang memperhatikan dirinya sendiri. Ya kan? Nah, terserah gua aja abah ada mana dua, abah haur begawinya, mama haur arisan aja, haur nomor baju aja mama misalnya. Nah, anak itu urusin lagi mandinya, katanya ke sekolah, katanya ke sangkut di rumah siapa kan, sampai ke sekolahan. Nah, kemudian lingkungan setempat yang kurang baik. Kayak apa lagi pak? Rumah ulun ini baik parah, bana lawan pos orang nang mabukan, pindah rumah gimana? Kan ada lagi duitnya nak pulang rumah ke lain. Nih, anak ya ulun ini balik ke apartemen. Atau yang ke kompleks perumahan elit main yang aman, tentram, sejahtera, rajin menabung. Nah, iya, yang penting dia bisa menahan diri jangan terlibat dalam kegiatan orang yang tidak baik. Nah, di lingkungan itu. Nah. Kemudian
Kurang berhati-hati dalam berteman. Ini penyebab pergaulan bebas ini. Kada bapilih kawan. Iya. Iya. Kada bapilih kawan. Nah. Ya. Kemudian apa lagi tuh? Keadaan ekonomi keluarga. Kita tahu apa nggak ada sabar ya, kurangnya kesadaran remaja. Kada sadar bahwa remaja itu kita hidupnya masih panjang, ya, perjalanan hidup masih panjang. Aku harus jadi orang, aku harus gini. Nah, punya itu ya, punya semangat, punya cita-cita. Kemudian adanya teknologi informasi, internet, HP di tangan, mudah akses apa aja. Oh ini misalnya ada handphone, cara membongkar ATM misalnya. Nah, cari misalnya di Google apa namanya, cara judi online misalnya, itu boleh ya. Nah, kemudian cara mendapatkan apa namanya obat-obat terlarang di mana misalnya, mudah ini. Nah, jadi kita yang harus bisa membatasi, menjaga ya. Oke, anak-anakku sekalian, di sini Bapak dan sebentar ya. Nah, di sini akibatnya. Nah, satu, bahaya dari pergaulan bebas adalah seks bebas, ketergantungan obat. Nah, kemudian menurunnya tingkat kesehatan. Orang ketujuh pergaulan bebas itu pasti kesehatannya kada baik. Meningkatkan kriminalitas pasti merenggangkan hubungan keluarga, ada tapi akrab lagi dalam keluarga ya. Orang aneh dia berkawan bergaul lawannya, apalagi sudah kena AIDS-nya, padahal kada menjangkit juga nah kada menular juga kecuali ada hubungan kontak langsung misalnya darah atau kontak apa gitu kan. Kemudian menyebarkan penyakit ya, bisa kan, penyakit apa yang pastinya penyakit masyarakat ya, karena sudah lalu pencarian kawan ya, cari kawan ini menurunnya prestasi belajar pasti ya untuk siswa. Yang terakhir yang pasti adalah berdosa. Nah, ini ada apa nih solusinya untuk menyelesaikan masalah pergaulan bebas? Apa? Memperbaiki cara pandang. Nah, kemudian menjaga keseimbangan pola hidup. Jadi ada keseimbangan. Jangan juga beribadah terus melakukan masjid tahu lagi lawan keluarga, lawan dunia, lawan kawan, tetangganya nak kelaparan kada sih makanan. Ada tetangga dipacul listriknya, kada apa karena kada mau bayar kada tahu. Ke masjid aja sebelumnya. Kada tahu tetangga dihijat kada makan anaknya. Jangan juga, harus seimbang ya antara dunia dan akhirat. Kemudian jujur. Sini kelompok 1, kelompok 2, itu kelompok 3. Pindahnya yang barisan sana kelompok 3. Ada usah dipindah mejanya ya. Kelompok 4, kelompok 5. Ya. Kelompok 5-nya sini semuanya. Nah, oke. Kelompok 1. Oke. Silakan catat kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya. Nanti kerjakan bersama ya. 1 orang dulu mencatat. Oke, kelompok 1 sudah siap? Semuanya siapkan kertas 1-nya untuk mencatat perintahnya. Ya, untuk kelompok 1 sebutkan ya penyebab dari pergaulan bebas dan zina. Oke, sudah? Oke. Sebutkan saja di sana semampunya, sebanyak-banyaknya. Silakan di ya berpaling ya. Kemudian kelompok 2. Oke.
Sudah siap? Satu kertas saja. Ya, pilih satu orang untuk menulisnya. Langsung kerjakan yang sudah dapat tugasnya. Kelompok 2, sudah siap? Tuliskan dampak buruk dari pergaulan bebas dan zina. Dampak buruk. Sudah? Nomor kelompok 3. Mana kelompok 3? Oke, kelompok 3 nanti gabung ya. Kelompok 3. Kelompok 3, sebutkan cara atau tips menghindari pergaulan bebas. Oke, sudah? Ya, sekarang kelompok 4. Kelompok berapa nak? 4. Oke, 4. Sudah siap? Mana? Tolong tulisnya mana? Oke. Sebutkan solusi. Apa saja solusi untuk mereka yang terjerumus pergaulan bebas dan zina. Oke, solusinya. Kelompok terakhir, mana tukang tulisnya? Mana? Ya. Yang terakhir, sebutkan apa saja. Sebutkan dalil. Ya, sebutkan dalil Al-Quran atau hadis. Sebutkan dalil Al-Quran atau hadis larangan perbuatan pergaulan bebas dan zina. Larangan perbuatan pergaulan bebas dan zina. Oke, sudah? Oke, sudah semuanya ya. Waktunya 10 menit. Bisa nanti dibacakan, jelaskan sedikit-sedikit. Kelompok yang sudah siap di sini ya. Maju ke depan satu orang. Ya, sini. Pertanyaannya apa tadi nak? Sebutkan penyebab dari pergaulan bebas dan zina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadhan dari kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan dari soal yang diberikan Bapak. Sebutkan penyebab dari pergaulan bebas dan zina. 1. Masalah keluarga. 2. Faktor lingkungan. 3. Salah memilih teman. 4. Apa nih?
Yang menulisnya siapa, Pak? Ulangi. Sebutkan penyebab dari pergaulan bebas dan zina. 1. Masalah keluarga. 2. Faktor lingkungan. 3. Salah memilih teman. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kawan kita. Oke, lanjut ke kelompok. Oke, silakan. Cepat, kelompok 4 ya. Oke, sebutkan nama dan dari kelompok mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafi dari kelompok 4. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari Bapak Amrullah. Soalnya sebutkan apa saja solusi untuk mereka yang terjerumus dari pergaulan bebas dan zina. 1. Ingat orang tua. 2. Mendekatkan diri dengan agama. 3. Meningkatkan kegiatan positif. 4. Jujur pada diri sendiri. 5. Mempunyai pendidikan yang kokoh. Oke, pendidikan yang kokoh itu gimana? Tidak mudah dibujuk. Oke, cukup. Oke, tepuk tangannya dulu untuk kawan kita. Oke, bagus ya. Kalian itu belajar berani maju ke depan ya. Pengalaman Bapak ya. Pertama kali Bapak diundang mengisi penyuluhan agama di Halo. Mengisi penyuluhan agama di lapas lapas kelas 2 Banjarmasin Teluk Dalam alias penjara. Nah, itu banyak orangnya 500-an itu. Pengalaman pertama apa? Wah, gugup ya Bapak. Pertama apa? Pertama Bapak kada sanggup memegang mikrofon, kada sanggup. Tapi kada Bapak, kali ya, panitia ya Bapak. Adakah tunggulan mikrofon? Oh adanya. Mandak dulu 5 menit sudah stabil ikutnya ya. Itu sampai sekarang ya. Tapi jangan lihat dari duitnya. Tapi kalau ceramah-ceramah itu kalau dibayar itu ya sudah haknya sudah ya. Oke, anak-anak sekalian, siapa lagi gilirannya kelompok yang sudah siap? Kelompok ya, sini. Kelompok 5. Kelompok 5 silakan. Ayo. Ayo cepat-cepat. Jangan bawa ini lah. Kelompok 3 gimana kelompok 3 silakan? Kelompok 3. Bawa ini lah. Siapa namanya Anjani kan? Jena bawa ini Jena. Dari Nyipang. Nama saya Andani dari kelompok 3. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebutkan cara atau tips menghindari pergaulan bebas. Jawabannya 1. Berpendirian kokoh, memiliki pendirian yang kokoh membuat remaja tidak mudah terbawa arus pergaulan bebas. 2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah. 3. Memilih teman bergaul yang soleh dan soleha. 4. Jangan mendekati hal-hal yang menjurus pada perbuatan zina.
Cukup sekian presentasi dari kelompok saya pamit undur diri karena kalau maju saya ingin nyebut teman sendiri. Tunggu dulu nak, tunggu dulu. Apa tadi? Bisa jelaskan apa? Berpendirian kokoh itu gimana maksudnya? Apa berpendirian kokoh itu? Tidak memudah terbawa arus pergaulan. Tepuk tangan dulu dengan kawan kita Anjani dari kelompok 3. Sekarang kelompok kelompok 5 mana? Lagi revisi. Silakan kelompok 2. Sebutkan nama dan dari kelompok apa. Sini sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil presentasi kami. Soalnya tuliskan dampak buruk dari pergaulan bebas dan zina. Dampaknya mendapat murka dari Allah, mengurangi umur, menghilangkan bawah pelaku zina, kehilangan kehormatan dan dianggap sampah oleh masyarakat, dan juga dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat, dan mendapat siksaan di neraka. Sekian dari kelompok kami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan dulu untuk kawan kita. Bapak pinjam dulu nah. Tuliskan dampak buruknya. Mengurangi umur. Apa itu nak? Dampak buruk dari pergaulan bebas mengurangi umur. Ya. Bisa jelaskan sedikit gimana itu maksudnya mengurangi umur itu? Mendapat penyakit Pak. Sekali lagi tepuk tangannya. Oke. Jadi dampak buruk dari pergaulan bebas itu diantaranya adalah mengurangi umurnya. Jadi orang yang pergaulan bebas itu dia bergaul bebas, kemudian dia dapat penyakit, kemudian dia sakit sampai mati, mengurangi umurnya. Oke, lanjut dengan kelompok terakhir. Iya, dari Arman Maulana. Tepuk tangannya untuk Arman Maulana. Semuanya pakai mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Maulana. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 5. Soalnya sebutkan dalil Al-Quran atau hadis larangan hadis larangan perbuatan besar dan zina, perbuatan bebas dan zina. Surah An-Nur ayat 2 masuk dalilnya. Ya. Berzina perempuan dan berzina laki-laki. Apa tulisannya ini? Kamu kan bisa baca kah? Derajat masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah ada rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Silakan dulu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kawan kita Arman Maulana. Oke, sudah kita dengarkan tadi dari beberapa kelompok dari kawan-kawan kita semua. Sekarang Bapak minta semuanya berdiri di tempat.
Oke, karena sudah uyuh berduduknya, masih ingat selawat yang kemarin Bapak ajarkan, selawat Tibbil Qulub? Ingat. Oke, kita baca, dengarkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wasahbihi wasallim. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa nawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha نور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Oke, silahkan duduk. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Pak kembali sampaikan bahwa dalilnya untuk larangan pergaulan bebas itu sudah jelas ada di dalam Al-Quran, juga ada di dalam hadis Nabi. Kata Nabi SAW apa? La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, itu di dalam Al-Quran ya. Nah, jangan kau dekati zina. Mendekati zina aja kada boleh, apalagi melakukannya. Perbuatan mendekati zina apa? Contohnya seperti berpacaran, perbuatan pergaulan bebas dan yang lainnya. Oke, anak-anak sekalian, di sini Bapak ucapkan banyak terima kasih ya atas perhatiannya semuanya. Semoga apa yang Bapak sampaikan di pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita dan untuk kita ke depan nantinya ya. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya salah hilaf ampun maaf. Namun sebelum kita berdoa dulu. Silakan, siapa yang bisa memimpin doa? Siapa yang biasa memimpin doa? Siapa? Arman? Kayak kalau gitu kita doa bersama. Doa pulang. Apa? Ada dua bulan masa kenapa likam digetar lihat hafalan. Oke, kita baca doa ulang sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.